Ya, boleh deh. Ya, jadi yang belum ada dalilnya itu dianggap halal semuanya, begitu. Ya. Nah, kita kembali kepada muamalah. Jadi dalam akad muamalah itu ada akad jual beli. Jual beli paham ya? Ini yang akan kita jelaskan. Ada juga akad syirkah, ini bukan syirkan, maaf ya. Salah ini. Syirkah, saya salah nulis. Syirkah mudharabah, ya. Jadi ketika kalian nanti ya nabung di bank Islam itu ya, misal nanti ada dapat uang, itu sebetulnya bukan bukan nabung istilahnya, tapi ini syirkah mudharabah, yaitu bagi hasil. Ada bagi hasilnya. Jadi Islam kan mengharamkan riba ya, betul tidak? Riba itu haram ya. Nah, jadi ya wa ahallallahu bai'a benar ya, wa harrama riba ya. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk itu ya. Jadi bisa jual jasa, ada juga nanti sistemnya kerjasama. Ini mudharabah itu kerjasama ya. Kerjasama antara pihak misalnya yang punya keahlian, ada juga pihak yang punya modal, punya uang begitu. Ada akad ijarah. Ijarah itu apa? Sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Dan juga akad tabaru. Nah, kalau dalam Islam, contohnya tabaru itu pinjam meminjam. Kalau kita ngasih uang, kita nggak boleh minta lebih. Karena kalau kita ngasih pinjam uang dalam Islam, akadnya itu akad tabaru, yaitu akad berbuat baik, berbuat kebaikan, menolong. Ya. Jadi kalau misalnya ngasih uang tapi ingin dapat lebih, nah berarti akadnya ke sini. Walaupun sama ngasih uangnya, ya bentuknya sama, tapi yang beda apa akadnya. Nah itulah yang bisa membedakan antara satu buah akad itu haram atau halal di situnya. Kalau akadnya tabaru, kita minta uang jadinya riba. Riba itu dosa. Kan tahu ya, udah saya jelaskan ya. Dosanya seperti apa? Yang paling kecil. Bukan perkosa, berhubungan gitu ya. Ya, gitu ya. Itu Ya, enggak apa-apa ya. Nah. Tapi yang benar, tapi kan udah ya gitu ya. Jadi intinya amat sangat luar biasa besar dosanya, bahkan melebihi zina. Di mana kalau zina itu ya, zina itu kalau yang muhsan yang sudah nikah gimana kalau orang berzina? Hah? Hukumannya dihukum mati. Ya gitu ya, dirajam itu namanya. Ya, itu. Sekarang kita masuk kepada jual beli dan dalilnya. Ya, jual beli dan dalilnya. Definisi jual beli. Jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta ya. Muqabalatu malin bimalin. Ya. Misalnya ini buku saya jual. Ini buku ini harta bukan? Harta. Kenapa? Karena ada harganya. Sebut harta itu yang ada harganya. Jadi kita nggak boleh jual sesuatu yang nggak ada harganya. Yang ada harganya apa? Ada? Ya, misalnya saya jual ke Tombe misalnya 50.000 gitu. Ya, kalau ada manfaatnya berarti ada harganya. Ya. Berarti ada itu. Ya, adalah dengan saling merelakan, ridho. Ya, taradina bainahum. Gimana sih? Saya lupa lagi ayatnya, ada kata taradin bainahum. Ya, yaitu ridho. Jadi harus ridho. Misal ya, nih saya beli ya, misalnya Dipo punya kaos ya. Nih saya beli dah Dipo, kaosnya diambil, kasih 10.000. Tapi Diponya nggak rela. Itu jual beli bukan? Bukan pemaksaan. Karena itu. Walaupun dibayar tapi tidak rela, maka tidak sah. Itu bukan jual beli ya. Bisa nanti masuknya ke pencurian atau apa ya, sebetulnya gosop gitu ya. Nah, dalilnya tadi ya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tadi ya. Wa harrama riba, betul ya? Etika jual beli. Nah, bagaimana nih etikanya? Ketika jual beli tidak boleh ada tipu menipu. Jujur, lemah lembut. Maksudnya lemah lembut gimana? Misalnya jual belinya ngutang ya, atau misalnya jual belinya tidak tunai gitu ya. Ya, berarti lemah lembut ketika nagihnya. Jangan kasar gitu. Terus menghindari sumpah. Jangan banyak sumpah kalau jual beli ya. Misalnya kalau kalian nanti dagang ya, oh sumpah ya, pokoknya bisa sembuh. Ini makanan sumpah ini jeruk semuanya enak, manis. Emang udah pernah dibuka semua? Pernah dicobain satu-satu? Enggak kan? Ya, bilang aja insya Allah ini jeruknya manis. Saya coba salah satu pohon itu manis. Gitu ya. Jangan bilang, insya Allah. Yuk kerut ya, kita percaya sama kerut. Sok dikerut bener mau kan? Dipotong nggak mau. Ya, kerut ya. Ya, jadi banyaklah bersedekah. Ya, sedekah itu insya Allah akan menolak bala. Pokoknya banyaklah kayak Yusuf.
bacalah atau apa namanya, lihatlah ceramahnya Ki Yusuf tentang sedekah banyak. Terus menuliskan hutang. Nah ini jangan main-main. Kalau ada berhutang walaupun sedikit, tulis ya, ditulis. Karena apa? Ayat terpanjang di dalam surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Itu tentang hutang. Ayat Baqarah ayat berapa itu? Ini yang satu ayat. Ya, itu satu halaman itu. Itu tentang hutang. Ini harus ada saksi, harus ditulis ya. Lalu rukun jual beli. Jual beli itu ada yang al-bai ya, yang berakad, orang yang menjual, ada juga al-mushtari, orang yang membeli. Terus harus ada ini juga objek jual beli, yaitu harganya dan juga barang yang dijualnya. Terus ada ijab qabul. Walaupun nanti ijab qabul ini apakah sigotnya harus misalnya ya ke Pak Jajang atau ke DM gitu ya. Dengan ini saya beli permen, saya terima permennya, sah gitu. Nggak usah gitu juga. Jadi akad sigat jual beli itu gimana kebiasaan. Kita ngasih, nggak usah ngomong, ngasih uang, ya boleh ngambil barang begitu ya. Nah, jadi ya scan. Jadi gimana kebiasaan? Itu nanti diserahkan kepada urf. Urf itu apa? Adat istiadat kebiasaan. Nanti ngebahas fikih ya, fikih juga ngebahas ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita mah bahas kitabnya, ini bahas penjelasan pendalamannya. Ya, syarat barang-barang yang diperjualbelikan, wujud ada barangnya. Kedua, berupa harta milik penuh ya, nggak boleh ya. Misalnya, aduh saya jual ini mobil ya, mobil tuh bagus saya jual, boleh nggak? Nggak boleh, karena bukan milik sendiri, harus milik penuh. Bisa diserah terimakan, ya. Walaupun dia punya apa namanya, punya harta begitu ya. Mahal atau apa namanya, misal ya, ini saya punya mobil Mercy, saya jual murah 10.000, mana mobil Mercy-nya, tapi udah dipaling sama orang, nah gitu ya, itu tidak bisa diserah terimakan karena sudah dipaling ya kan, gimana ngambilnya ya, karena ini makanya diserah terimakan kan gini, jadi dia ada gitu ya, walaupun milik dia, ini kan milik dia, betul kan, tapi dicuri, tapi nggak bisa diserah terimakan, jadi minta ini ya, diserah terimakan, walaupun milik penuh kan. Harta wujudnya ada, nah mungkin wujudnya bisa dikatakan tidak bisa diserah terimakan. Terus benda najis. Nah najis itu apa? Misalnya menjual babi ya, babi kan termasuk najis. Homer ya, itu maksudnya ke situ nanti ya. Menjual kencing juga bisa ya, mungkin jual kencing kalau ada yang jualan. Tapi kayaknya nggak ada ya. Oh tapi bisa aja kan, kemarin itu saya pernah ya, dulu sih, nggak tahu kemarin, nggak tahu ya, pokoknya mah udah beberapa waktu yang lama gitu ya, itu ada terapi kencing, jadi kencing sendiri itu diminum katanya. Ada, nggak percaya kalian cari deh di internet, ada terapinya katanya, sampai ada apa selebriti gitu ya mencoba itu dan dia sehat katanya ya. Wallahu alam, itu kan namanya orang ya kan mencoba-coba ya. Makanya saya tidak tahu terbukti secara medis atau tidak, tapi yang jelas itu najis ya. Sepakat ulama, bukan sepakat jumhur, walaupun ada yang membolehkan ya. Tapi saya apa namanya cenderung kalau pilih pendapat jumhur. Jadi harus suci ya. Tafsir itu apa? Tafsir itu saya apa namanya? Itu di ini. Tafsir ada tafsir gitu. Tafsir mah berita gembira tuh. Sama tausiah. Tafsir mau memberikan apa? Kabar gembira. Kalau tausiah? Tausiah itu menasihati. Kasih tausiah. Ya. Ya. Lanjutkan lagi ya. Lalu tentang jual beli bangkai. Ya. Mereka berpendapat ya, jumhur di sini boleh, tapi kalau Syafi'iyah, karena di sini kita Syafi'iyah, berarti haram ya, karena bagian dari najis kalau bangkai itu ya, jadi bangkai tidak boleh. Ya, terus jual beli darah hewan. Nah, darah hewan itu pun tidak boleh ya. Kayak ada, hati-hati itu ya, di restoran atau ada yang jual makanan namanya marus, kan tahu? Jadi ketika dipotong ya, sapi kan darahnya ngucur ya, kumpulkan. Nah, darahnya kalau didiamkan itu nanti berupa kayak hati nanti jadinya, mengental, digoreng, itu ada makanan sebutnya makanan marus. Kayak hati, kayak ampla atau gimana lah, pokoknya mah kenyal-kenyal gitu, saya pernah lihat ya. Itu marus sebutnya. Wah, udah ya.
Coba jam berapa sekarang? Ya. Anjing dan babi sama itu tidak boleh, tapi ada yang berpendapat boleh kalau anjingnya untuk menjaga, ya, anjingnya untuk menjaga. Ya. Tapi sepakat ulama, makanya kalian yang punya anjing ya, misal gitu ya, walaupun lucu gitu ya, heli gitu ya, pokoknya mah anjing pudel, anjing apa, pokoknya macam-macam anjing lah ya, itu dikatakan haram ya. Sama juga kalau untuk menjaga nggak apa-apa. Tapi menjaga itu bukan menjaga di tempat tidur ya, apa menjaga biar jaga saya lagi tidur, ya menjaga itu di luar. Jadi kalau ya dikatakan dalam hadis orang yang ya merawat anjing itu akan dikurangi kebaikannya sebesar 1 kirot. 1 kirot itu segimana? Pahala sebesar 1 gunung Uhud. Gitu katanya. Ya, hadisnya. Nanti kalau belum jelas saya kasih nanti hadisnya ya. Gimana kan belum tentu juga pahalanya orang yang Hah? Melihara anjing di rumahnya di dalam. Dan malaikat tidak akan memasuki ya rumah yang ada anjingnya. Ya kata saya dibolehkan kalau menjaga berburu itu boleh. Kan ada apa? Anjing yang dilatih gitu ya. Tapi nanti kalau anjing yang berburu itu lihat, misalnya kalau sama anjingnya dimakan si buruannya itu berarti haram. Tapi kalau dibiarkan karena sudah dilatih itu tidak apa-apa gitu. Karena kalau dimakan berarti dia yang apa ngambil bukan buat untuk hasil diburu tapi untuk dirinya sendiri. Ya, khamar juga tidak boleh, bejana emas juga. Tapi insya Allah ada yang pakai bejana emas di rumahnya. Gelas dari emas, minum pakai gelasnya dari emas? Enggak ya. Ya, ada yang pakai gelas dari emas? Itu kaya banget ya. Patung, ya kalian ada yang jualan patung? Kayaknya enggak ya. Nanti misalnya di Dakupes jangan jualan patung ya. Misal gitu ya, patung Buddha gitu ya. Boleh ya. Kalau di rumah ada patung gimana? Gambar haram. Nah, nanti kalau gambar itu ada perbedaan ya, perbedaan kan. Enggak boleh patung di rumah. Apa? Patung di rumah. Ya, maksudnya patung yang memiliki ruh. Ini juga nanti ulama ada. Nah, nanti kan pengen bertanya ya. Nanti akan saya bahas nanti ya. Bagaimana patungnya, bagaimana pendapat ulamanya nanti insya Allah ya, berarti yang ini. Berhubung waktunya sudah habis, nanti insya Allah ya tentang patung itu nanti akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan berikutnya. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.